Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Tari Reog Ponorogo. Reog merupakan kesenian terkenal asli warisan leluhur Indonesia yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kesenian Reog Ponorogo sampai sekarang masih aktif dan dikenal seluruh masyarakat Indonesia, bahkan wisatawan mancanegara. Untuk sejarah Reog Ponorogo itu sendiri adalah terciptanya tarian Reog Ponorogo memiliki cerita yang humoris berkisah tentang perjalanan Prabu Kelana Sawandana mencari gadis pujaannya, ditemani prajurit kuda dan patihnya yang setia. Ketika pilihan sang Prabu jatuh pada Putri Kediri, sang Dewi memberi syarat bahwa ia akan menerima cintanya apabila sang Prabu bersedia menciptakan sebuah kesenian baru. Maka terciptalah Reog Ponorogo. Selanjutnya yaitu rangkaian tari Reog Ponorogo. Seni Reog Ponorogo terdiri dari beberapa rangkaian, yaitu 2-3 tarian pembukaan. Tarian pertama biasanya dibawakan oleh 6-8 pria gagah berani dengan pakaian serba hitam dengan muka dipoles warna merah. Para penari ini menggambarkan sosok singa yang pemberani. Berikutnya adalah tarian yang dibawakan oleh 6-8 gadis yang menaiki kuda. Tarian ini dinamakan tari jalan kepang atau jatilan, yang harus dibedakan dengan seni tari lain yaitu tari kuda lumping. Tarian pembukaan lainnya jika ada, biasanya berupa tarian oleh anak kecil yang membawakan adegan lucu yang disebut bujang ganong atau ganongan. Setelah tarian pembukaan selesai, baru ditampilkan adegan inti yang isinya bergantung kondisi di mana seni reog ditampilkan. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Di sini selalu ada interaksi antara pemain dan dalang, biasanya pemimpin rombongan, dan kadang-kadang dengan penonton. Adegan terakhir adalah Singa Barong, di mana pelaku memakai dadak merah berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu burung merak. Berat topeng ini bisa mencapai 50-60 kg. Dadak merah yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Kemampuan untuk membawakan dadak merah ini selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan topo. Pemain dalam kesenian Reog Ponorogo yang pertama yaitu Jatil. Jatil adalah prajurit berkuda dan merupakan salah satu tokoh dalam seni reog. Tarian ini dibawakan oleh penari, di mana antara penari satu dengan yang lainnya berpasangan.
Ciri-ciri kesan gerak tari Jatilan pada kesenian Reog Ponorogo lebih cenderung pada halus, lincah, dan gendut. Yang kedua yaitu warok. Warok merupakan bagian peraga dari kesenian reog yang tidak terpisahkan dengan peraga yang lain dalam unit kesenian Reog Ponorogo. Warok yaitu seorang yang benar-benar menguasai ilmu baik lahir maupun batin. Yang ketiga yaitu dadak merak. Barongan atau dadak merak merupakan peralatan tari yang paling dominan dalam kesenian Reog Ponorogo. Dadak merak, kerangkanya terbuat dari bambu dan rotan sebagai tempat menata bulu merak untuk menggambarkan seekor merak sedang mengembangkan bulunya dan menggigit untayan manik-manik. Krakap terbuat dari kain bludru berwarna hitam disulam dengan monte. Dadak merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan berat. Yang selanjutnya yaitu Prabu Kelana Sewandana, seorang raja sakti mandraguna yang memiliki pusaka andalan yang sangat ampuh dengan sebutan pecut samandiman. Pusaka tersebut digunakan untuk melindungi dirinya. Kegagahan sang raja digambarkan dalam gerak tari yang lincah serta berwibawa. Dalam suatu kisah, Prabu Kelana Sewandana berhasil menciptakan kesenian indah hasil dari daya ciptanya untuk menuruti permintaan putrinya. Yang terakhir yaitu Bujang Ganong. Bujang Ganong atau Ganongan atau Patih Bujangga Anom adalah salah satu tokoh yang energik, kocak, sekaligus mempunyai keahlian dalam seni bela diri. Setiap penampilannya senantiasa ditunggu-tunggu oleh penonton, khususnya anak-anak. Bujang Ganong menggambarkan sosok seorang patih muda yang cekatan, berkemauan keras, cerdik, jenaka, dan sakti. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah tari sekapur sirih. Tari sekapur sirih adalah salah satu tarian khas Indonesia yang berasal dari Provinsi Jambi. Tari sekapur sirih ini diciptakan oleh Firdaus Khattab pada tahun 1962. Selanjutnya, pada tahun 1963, tarian ini ditata ulang oleh Oka Hindrik BBA. Tari sekapur sirih ini biasanya dipertunjukkan untuk menyambut tamu-tamu agung yang datang ke Jambi. Karakteristik tari sekapur sirih. Tari sekapur sirih ini awalnya ditarikan hanya untuk dipersembahkan kepada raja-raja dan tamu agung. Prakteknya pada saat ini adalah tari sekapur sirih dipertunjukkan untuk menyambut tamu-tamu pejabat pemerintah yang datang ke Jambi. Keagungan dalam gerak tari yang lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan kepada para tamu yang datang. Tari sekapur sirih menyimbolkan penyambutan tamu yang datang dengan hati yang putih, muka yang jernih, dan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tari sekapur sirih ini biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. Tugas dari penari laki-laki adalah 1 orang menjadi pembawa payung dan 2 orang lainnya sebagai pengawal. Properti yang biasa digunakan dalam tari sekapur sirih adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun sirih, payung, dan keris. Ada beberapa ragam gerak dalam tari sekapur sirih, jumlahnya ada 15. Yang pertama yaitu gerak tari sembah, 2. Gerak rentang kepak, 3. Gerak rentang kepak penuh pandangan, 4. Gerak ngenak cincin atau gerak memakai cincin, 5. Gerak ngenak gilang atau gerak memakai gelang, 6.
gerak ngenak giwang atau gerak memakai giwang. 7. Gerak bersolek. 8. Gerak meramu sirih. 9. Gerak beinsut naik. 10. Gerak rentang pedang serong. 11. Gerak nyilau. 12. Gerak piuh putar penuh balas putar. 13. Gerak piuh putar separuh balik. 14. Gerak beinsut turun. Dan yang terakhir 15 yaitu gerak rentang pedang. Perkenalkan, saya Novika Harumi akan mempresentasikan tari campak. Tari campak berasal dari Bangka Belitung. Berikut adalah representasi tarian campak yang biasanya dilakukan oleh dua sepasang muda-mudi. Mari kita lihat sejarah tari campak. Tari campak menurut sejarahnya diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Nek Campak. Nek Campak ini berasal dari Riau. Beliau membawa tarian ini melalui Pulau Seliau pada abad ke-18. Saat Indonesia dijajah oleh bangsa Portugis, tari campak ini mengalami beberapa perubahan. Dampak perubahannya dapat dilihat dari gerakan, kostum atau busana, termasuk juga musik pengiring yang terkontaminasi oleh gaya Eropa. Nah, makna dan filosofi tari campak itu sendiri apa sih? Maknanya, tari campak ini adalah penggambaran keceriaan dalam pergaulan remaja atau para bujang dan dayang di Kepulauan Bangka Belitung. Sebab itu, tari campak banyak dibawakan oleh kalangan kaum muda-mudi, baik pria atau wanita, dengan ungkapan ekspresi kegembiraan. Lalu bagaimana sih dengan pertunjukan tari campak? Nah, pertunjukannya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tari campak darat dan tari campak laut. Tari campak darat ialah tarian pergaulan dan kegembiraan yang bila dihadirkan akan menyajikan musik dan nyanyian serta para penari yang berpasangan. Sedangkan tari campak laut yaitu tari campak yang dihadirkan dengan ajang sebagai mencari pasangan dan dilakukan hingga larut malam. Jadi perbedaannya, jika tari campak darat ini untuk penari yang berpasangan dan tari campak laut untuk mencari pasangan. Kemudian pertunjukan tari campak sendiri didukung oleh beberapa elemen. Yang pertama yaitu alat musik. Alat musik yang digunakan pada tari campak dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu alat musik akulturasi budaya Eropa dan alat musik dari budaya lokal. Alat musik dari budaya Eropa sendiri berupa akordeon atau keyboard dan biola atau piul. Kemudian alat musik dari tanah air adalah gong dan juga kendang. Meskipun terdapat dua percampuran budaya pada musik pengiring tarian ini, tetapi jika dimainkan secara bersamaan, alat-alat musik tersebut bisa menghasilkan nada dan irama yang harmonis. Yang kedua yaitu elemen kostum. Elemen kostum pada penari wanitanya menggunakan gaun panjang, topi, dan juga sepatu hak tinggi. Sedangkan pada kostum para penari pria yaitu menggunakan budaya lokal tanah air, yaitu budaya Melayu. Terletak pada pria menggunakan celana panjang, kemeja, selendang, dan peci. Kemudian dari gerakan tari campak sendiri, untuk tari campak perempuan ini disebut nduk campak, sedangkan penari laki-lakinya disebut penanda. Gerakan pada tari campak ini terbilang lincah sesuai dengan filosofinya, yaitu menggambarkan keceriaan pada kaum remaja. Sehingga saat pementasan tari campak ini baik penari laki-laki atau perempuan bisa bergerak lincah dan gemuk. Saya, Pertiwi Diah Mustika Ningtyas, akan menjelaskan tentang tari zapin. Nah, teman-teman, ini ada gambar tari zapin yang dibawakan secara berpasangan, putra dan putri. Jika kita analisis, pada gambar ini penari menggunakan kostum yang sangat cerah. Lalu, di gambar kedua, tari zapin dibawakan secara berkelompok. Nah,
Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Asal tarian. Tari Zapin adalah tarian tradisional berasal dari Riau. Untuk deskripsi tariannya, Tari Zapin sendiri merupakan hasil gabungan dua kebudayaan, yaitu Arab dan Melayu, yang kita kenal dengan istilah akulturasi. Tari Zapin mempertunjukkan gerakan kaki yang cepat, karena Zapin berasal dari kata Zafen yang artinya gerak cepat. Untuk penarinya, pada zaman dahulu hanya pria yang dibolehkan untuk membawakan tarian ini. Namun, seiring perkembangan zaman, perempuan dibolehkan untuk membawakan tarian ini. Fungsi tariannya digunakan untuk hiburan, syiar, helatan perkawinan, khitanan, syukuran, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Kemudian kita masuk ke karakteristik tari. Yang pertama, tari Zapin mengangkat tema tentang kehidupan masyarakat. Yang kedua, setiap gerakan pada tarian Zapin mempunyai makna dan filosofis. Yang ketiga, tari Zapin dimainkan oleh penari laki-laki maupun perempuan dengan gerakan yang relatif sama. Yang berbeda adalah gerakan tangannya. Yang keempat, pola lantai sangat sederhana dengan pengulangan secara berkesinambungan. Yang kelima, pengiring tarian menggunakan dua unsur, yaitu musik dan syair Melayu. Yang keenam, tari Zapin diiringi dengan menggunakan syair lama yang memiliki makna mendalam, seperti Bismillah, Pulut Hitam, Anak Ayam Patah, Zapin Asli, Gendang Rebana, dan lain-lain. Yang ketujuh, busana yang digunakan penari laki-laki menggunakan pakaian adat Melayu, meliputi baju kurung, cekak musang, plekat, kopiah, songket, bros, dan bawahan seluar. Sedangkan untuk penari perempuan mengenakan baju khas Melayu, meliputi baju kurung labuh, selendang tudung manto, kain samping, kain songket, serta aksesoris seperti kalung, anting-anting, hiasan kembang goyang, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan, busana umumnya berwarna cerah seperti merah, biru, hijau, dan kuning. Sudah jelas ya teman-teman bahwa analisis gambar kita pada slide awal tadi memang sudah benar, yaitu busana penari tari Zapin menggunakan warna-warna yang cerah. Selanjutnya, yang kesembilan, tari Zapin menggunakan properti tari berupa selendang sampur. Dan yang terakhir, jumlah penari bisa berpasangan, bisa juga berkelompok,
seperti pada gambar di slide awal tadi ya teman-teman. Jadi tari zapit bisa dibawakan dengan menyesuaikan sesuai dengan acaranya. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tarian lilin atau tari lilin yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, yang pertama yaitu pengertian tari lilin. Nah, tari lilin merupakan salah satu tarian tradisional dari Sumatera Barat. Seperti namanya, tarian ini dimainkan oleh para penari dengan menggunakan piring kecil dengan lilin yang menyala di atas sebagai atribut menari. Yang kedua yaitu, tarian ini merupakan salah satu tarian yang terkenal di Indonesia dan menjadi salah satu ikon tarian tradisional di Sumatera Barat, khususnya masyarakat Minangkabau. Selain itu, tarian lilin selalu diiringi dengan musik yang dibawakan oleh sekelompok musisi, sehingga berhubungan dengan seni musik tradisional. Nah, tari tradisional ini merupakan tarian yang berasal dari istana pada zaman dahulu. Tarian yang berasal dari daerah Sumatera Barat ini akan dilakukan pada malam hari. Seperti itu. Berikutnya yaitu deskripsi tentang tarian lilin. Yang pertama yaitu, tari lilin adalah sejenis tarian istana yang dahulu biasa dimainkan pada waktu malam hari. Pada dasarnya, tarian ini merupakan sebuah tarian yang dipersembahkan oleh sekelompok penari dengan diiringi sekelompok musisi. Penari ini akan menarikan tarian berkelompok dengan memutar piring yang terdapat lilin yang menyala secara berhati-hati agar piring tersebut selalu horizontal dan lilin tidak padam. Oleh karenanya, para penari yang memainkan tarian ini dengan sangat hati-hati agar lilin yang dibawa tidak jatuh dan mati. Tentunya, seperti tarian-tarian lainnya, kesenian tradisional ini dimainkan dengan diiringi musik yang dimainkan oleh beberapa musisi yang mengiringannya. Yang ketiga yaitu, tari lilin Sumatera Barat menceritakan seorang gadis yang telah ditinggalkan oleh tunangan pergi untuk mencari harta. Nah, gadis tersebut mencari cincin itu sampai larut malam dengan menggunakan lilin yang ditempatkan di atas piring kecil. Selain itu, peristiwa tarian lilin ini menciptakan tari lilin di kalangan gadis-gadis desa, sehingga gadis-gadis desa pun menyukai tarian-tarian seperti lilin tersebut. Berikutnya yaitu, tarian lilin juga terdapat karakteristik. Apa saja karakteristik dari tarian lilin? Berikut ada 6 karakteristik. Nah, tarian lilin terdapat 6 karakteristik, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu gerakan tarian lilin. Yang kedua yaitu pola lantai tari lilin. Yang ketiga yaitu alat musik tari lilin.
Yang keempat yaitu busana tari lilin. Yang kelima yaitu fungsi tari lilin. Yang terakhir atau yang keenam yaitu perkembangan tari lilin. Nah, yaitu yang pertama, gerakan tari lilin. Tari lilin biasanya didominasi oleh gerakan mengayunkan tangan, gerakan seperti berdoa, gerakan meliuk, dan gerakan memutar badan. Nah, selain itu juga tarian lilin ini juga ada beberapa gerakan yang dilakukan dalam posisi duduk, yaitu dengan memainkan gerakan tangan yang indah. Nah, gerakan tari lilin lebih terlihat atraktif ketika para penari memainkan lilinnya dengan cara membalik-balik dan diikuti dengan gerakan meliuk dari sang penari. Tentunya dibutuhkan dengan keahlian dan pelatihan khusus dalam menarikan tari lilin ini. Nah, yang kedua yaitu pola lantai tari lilin. Penari akan melakukan gerakan memutar piring dengan tetap menjaga posisi piring tetap sejajar. Nah, gerakan tubuh pun bisa meliuk, membungkuk, dan menengadah hingga menciptakan keindahan tersendiri dari gerakan tersebut. Nah, pola lantai pada tari ini dapat dipandang sebagai lambang jika dilihat dari gerakannya. Bahkan dari kostum pun atau busana penari dapat mengandung makna simbol-simbol tertentu yang menyimpan nilai pada masa lalu. Yang ketiga yaitu alat musik tari lilin. Alat musik tarian lilin adalah akordeon, biola, gong, gitar, sahepon, kenong, bonang, gendang, dan tok-tok. Nah, alat musik tersebut sangat erat sekali kaitannya dengan tarian lilin karena keduanya tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu busana tari lilin. Busana yang digunakan diantaranya seperti tengkulua atau hiasan kepala, baju betabue atau busana atas, lamba atau busana bawah, selempang, dan beberapa perhiasan seperti dukuah atau kalung, gelang, dan cincin. Nah, tata busana ini merupakan sarana penunjang dan menambah nilai estetika pada sebuah tarian. Nah, tarian lilin ini juga mempunyai kostum yang digunakan dalam menari. Jadi tidak sembarangan kostum yang akan digunakan pada tarian lilin tersebut. Nah, berikutnya yang kelima yaitu fungsi tari lilin, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil dan pencapaiannya yang didapatkan oleh masyarakat, kesenian, dan hiburan. Karena seiring dengan perkembangan zaman, fungsi tari lilin ini hanya ditampilkan dalam acara adat. Jadi tidak hanya dalam acara adat saja, tapi bisa dengan kesenian dan hiburan yang membawa tarian lilin ini lebih berfungsi dan bermakna di masyarakat tersebut. Nah, itulah 5 penjelasan tentang tari tradisional atau beberapa tari tradisional yang kami sampaikan. Semoga tarian tradisional ini yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna. Sekian dari kelompok 4 dan syukron.